Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Saya duduk kok ya. Saya kalau gini kaku tuh. Ya. Pokoknya kalau gini kaki. Gini kaki emang ya. Gini kaki. Jadi saya duduk. Ya, jadi enak saya duduk. Mau duduk. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf nih ya. Saya nggak bisa ngomong bahasa yang intelek. Saya memang orang buaran, jadi bahasa buaran baik. Saya mau ngomongnya pakai orak, pakai bagian, pakai lokan. Sama kalau cater. Ya. Jadi orang tinggi-tinggi juga mohon maaf kalau nanti ada kesalahan, kekurangan ya. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Jangan jengkel nanti kalau saya ajak bercanda. Saya orangnya suka bercanda kok kalau ngaji. Karena saya tahu banget emak-emak nih, ibu-ibu kalau kita buat serius tahu dewek dah. Iya. Kadang-kadang jadi omongan ustaz. Begitu pulang biasa harmon lalu ngaji di mana? Cater. Bagus ustaznya. Lah, kalau gua madang, lama, capek. Tuh begitu. Gua nanti kalau anak gua ada jodoh, gua nanti manggil Ustaz Samsudin baik. Tuh, jadi mohon maaf ya. Jadi yang pertama ya, sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah tambah nikmat kita. Karena tidak ada kejadian apapun kecuali kehendak Allah, dan hari ini tentunya atas kehendak Allah. Dan mudah-mudahan kita syukuri nikmat yang luar biasa ini hingga kita menjadi orang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam hanya milik Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita, silaturahmi kita, untuk ilmu kita adalah merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita sadar, kita sholat banyak garusunya, sholat banyak lupanya, banyak salahnya, kali-kali ini mah kita ngikutin sunnah Rasulullah, kita diberikan pertolongan Allah dengan syafaat Rasulullah SAW. Juga yang saya muliakan bil khusus aparatur pemerintah ya, Kelurahan Cater nih ya, Bapak Rohidi ya Pak ya. Bapak Rohidi yang diwakili dengan Bapak Endang. Alhamdulillah Bapak Endang sehat banget, awak nyemah, gak tahu kantong nyemah. Emang kodangan ada banyak ya. Mudah-mudahan sehat walafiat juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua majelis taklim dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, umur kita dipanjangin sampai Ramadan besok. Amin. Oh, ini saya yakin kalau ibu-ibu ngaji mau kuat. Walaupun sebagian ada yang pulang juga kalau emang pakainya belum diangkatin sama ada musim. Ini alhamdulillah penting hari ini mah. Baik ibu-ibu, ini judulnya Isra Mi'raj. Juga tak lupa yang saya hormati, juga lupa nih ketua panitia sama ketua apa ya, UMKM ya kok ya. Oke, OC Isoma. Susah amat sih. Oke, bukan oke gas kan? Iya, bukan oke gas pokoknya. Ya mudah-mudahan UMKM ini berjalan lancar, karena ini adalah perempuan yang apa, yang kuat, yang hebat. Perempuan orang yang hebat kok, bukan yang lemah.
Percaya nggak perempuan hebat? Percaya. Semua dia yang ngerjain. Dari mulai bangun subuh yang bangun dulu siapa? Bini. Masak air, bini. Air belum matang, perabotan pegang bebenah, bini. Masak, bini. Nyuci, bini. Ngepel, bini. Nyapuin latar, bini. Nganterin sekolah, bini. Yang mesen paket, bini. Iya, iya emang apal banget kalau udah mulai jaga Shopee tuh gitu. Paket ya. Bilang ke pesannya datangnya harus sesuai, marah-marah. Lah kan gugur akan jual belinya Pok. Hati-hati Pok, beli di online biar akan jual belinya nggak gugur. Jadi kalau udah pesan diterima, nggak usah ngerendeng. Akal jual belinya gugur. Kalau udah akal jual beli gugur itu baju pakaian dipakai ibadah, agak bagus jadinya. Tuh, ini judulnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj juga ibu-ibu udah tahu dari dulu yang nama peringatan Isra Mi'raj mendengar dari ustaz-ustaz kiai-kiai. Kalau sama ya ustaz ya bukan ya kiai bukan. Baru baunya doang. Mah, bagus bau ustaz daripada bau. Alhamdulillah ya. Isra Mi'raj udah tahu ya, ini Nabi diperjalankan oleh Allah di saat Nabi itu ditinggal, setelah ditinggal sama orang-orang yang dicintai. Pertama Nabi masih dalam perut, Pok, bapak mati, tinggal emak. Baru diberanakin, emak mati. Diasuh sama kakek sama paman, mati juga. Sampai punya bini Khadijah, mati. Sedih gak? Sedih sebagai manusia, karena Rasul juga sama makhluk sama seperti kita. Ada sedihnya, ada keselnya, cuma Rasul mah keselnya bisa. Ya bisa ngumpetin. Dia mah orang mulia tuh, bisa ngontrolnya. Kalau kita kan gagak, agak gede, ada doang gede kita mah. Rasul ditinggal. Kalau bahasa kata sekarang galau. Galau. Ditanya Rasulullah Rasul, ya Allah, engkau begitu sedih? Iya, aku tuh sedih banget. Aku ditinggal sama orang-orang yang kucintai. Udah kalau gitu, ya ini kan korban asmara genjet Pok. Iya, iya. Kan ngomongnya begitu. Asmara genjet mah. Iya, sekarang saya ini pergi. Udah nggak ada dia, kan tinggal sepatah masih ada, jarang masih ada. Nonton gitu. Iya, emang rame Pok asmara genjet nih. Apalagi cinta memanggil sekarang. Ketika cinta memanggil, lupa cinta. Kalau di ATP-nya India, saya sedang nonton juga di India. Alhamdulillah ya. Jika Nabi diperjalankan, pokoknya langsung ceritanya singkat aja. Dapat oleh-oleh sholat. Jadi sholat, perintah sholat di saat umur Nabi 40. Ya. Dapat perintah sholat 5 waktu, Nabi umur 40. Di bawah 40, Nabi sholatnya ngapain? Ayo. Ya, sholat 5 waktu perintahnya di usia Nabi 40 tahun. Di bawah 40 tahun Nabinya sholatnya ngapain? Bagaimana sholatnya? Ternyata di bawah umur 40 tahun Nabi sholatnya namanya sholat tauhid, yang mengesahkan Allah, mengajarkan, mendakwakan, mengesahkan Allah. Selalu Allah di hatinya Pok. Jangankan di luar sholat, Pok lagi sholat nggak ingat Allah, saya yakin. Ayo. Iya, pasti pikiran lo kondangan. Agak ingat pisan Pok. Kadang-kadang sholatnya nyari duit, dari takbir ke salam nyari duit sholatnya. Begitu takbir Allahu Akbar itu salmunah. Ini kemana? Perasaan dia naruh di mana ini? 100.000. Pas ruku, jangan-jangan bawa bocah. Pas sujud, udah ingat lagi jangan-jangan emang bocah emang dia nih bocah. Itu akhirnya dari takbir sampai salam nggak ingat Allah, yang ingat duit. Apalagi kalau diundang besan Kok, kan besan mah kalau tidak dikatakan habis Johor, kalau habis asar ya kita mah ya. Iya, habis asar. Itu kadang-kadang orang sholat acang. Johor tuh belum pada dandang. Ya Allah. Itu belum berdandang, belum sholat, itu salam udah nyampe Pok. Besan orang. Udah ketinggalan.
odong-odongnya 2. Odong-odong bisa sekarang Pak. Ya Allah, masalah. Ini sholat kita ternyata tidak menghadap Allah, tapi menghadap dunia dan isinya. Ya, enggak ingat Allah. Kenapa sholat itu kudu ingat Allah? Mana dalilnya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholali dzikri wa aqimi sholali dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Agar sholat mengingat Allah apa mengingat orang lain? Ingat anak, ingat laki, ingat paket belum datang, ingat kondangan, mana kutangannya pok, kondangan gak tanggung 2 petik kalau. Nah zaman sekarang kalau kutangan 2 petik, ya lo kan gede seperti 400. Kalau 2 petik lo 800, mana lebah saudara bisa yang hajatan. Kalau lebah saudara pun kita ngasih gope orang enak. Lebah saudara menghajatan. Masya Allah. Ternyata kita sholat tidak menghadap Allah, tidak mengingat Allah. Bertahun-tahun kita sholat enggak ingat Allah. Padahal sholat disuruh ingat Allah. Nah, kemudian tidak menghadap Allah, yang kita hadapin laki kita pada sholat, yang kita hadapin bini kita, kerjaan kita, anak kita yang tidak hadapin. Padahal sholat ibu udah baca, ya. Ini wajahtu wajhiyah lillazi fatara samawati wal ardh. Menghadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Sekarang kita sholat tidak menghadap wajah Allah, tetapi menghadap selain Allah. Ini masalah sholat. Pokoknya sholat mah jalanin baik biar ya khusus juga, jangan ditinggal ya kok ya. Uprak-uprak bocah ini udah akil balik, udah punya kewajiban sholat. Mau belum dia hafal Fatihah kek, belum dia berdoa belum hafal kunut kek, emang udah waktu usianya punya kewajiban. Ketika akil balik uprak-uprak bocah. Ya Bang Yudi, terima kasih. Ya. Kamu itu kok ketemu di sini. Uprak-uprak bocah. Uprak-uprak laki nggak sholat. Uprak-uprak. Nih laki kok nggak sholat, uprak-uprak. Paham kok bahasa uprak-uprak? Paham uprak-uprak mah bahasa orang kita dah. Makanya kok zaman dulu mah ada cerita begini nih. Saya cerita ya. Ada cerita zaman dulu mah kan, zaman dulu mah kebo bisa ngomong. Ini namanya juga zaman dulu kan kebo bisa ngomong. Terus ini namanya juga cerita. Ya. Zaman dulu mah kebo bisa ngomong. Ya kan zaman dulu mah kebo dibawa ke sawah kok. Ngelupuk ya. Pernah tuh di ngelupuk. Ngelupuk ngebajak sawah kalau kata pahaman. Ngebajak sawah ngelupuk itu dibawa dari pagi ngelupuk sampai johor. Itu kebo perasaannya udah capek kali po ya. Ya, dia di buat bajak sawah, orang ngaso-ngaso makan belon dari pagi itu kebo. Akhirnya pas ajan zuhur datang ajan Allahu Akbar itu kebo pengennya mengaso. Itu yang punya kebo ayo gue nggak ngaso-ngaso udah ajan zuhur kan. Akhirnya kata kebo, bang ini udah aja mau orang mau ngaso, orang tanggung dikit lagi lah. Udah aja bang sembahyang abang lupa dikasih akal. Kalau saya mau sembahyang juga emang harus punya akal kata kebo nih. Harus punya akal. Berarti yang punya akal mah abang udah sholat. Kalau abang punya akal nggak sholat kan sama juga kayak saya. Makanya orang yang nggak sholat sama juga. Laki kita nggak sholat sama juga. Malah jual ibu tidur lama. Nah, iya. Masa Allah kita dikasih akal suruh sholat. Dari mukal kita akil balik. Anak nggak ngaji uprak-uprak suruh ngaji. Ini kadang-kadang ada guru ngaji di sini ada ya? Ada. Nih kok guru ngaji mah emang kadang-kadang dilema. Itu kadang-kadang orang tua nitipin anak ngaji orang pakai ngomong-ngomong lagi. Suruh ngikut teman udah ngikut dia mah ngaji sana. Nitip orang apa orang? Masya Allah. Jangan kok, karena ilmu anak kita pengen manfaat. Salah satunya guru mah bukan tanya yang dibagi, bukan, minimal tahu ini anak siapa, emaknya siapa, bapaknya siapa. Kalau ada apa-apa gampang hubunginnya. Saya juga guru ngaji,
Bu, kalau sore anak-anak itu dari habis asar sampai habis maghrib, kadang-kadang bocah kan berantem nangis. Ntar mah udah akur lagi. Emaknya tahu. Lah kita dioncong di rumah. Lah kata kita nitip kagak apa kagak. Astagfirullah, kalau anak saya mati bagaimana Pak Ustaz? Ya Allah, bocah namanya enggak. Itu bocah begitu akibat kita nggak dititipin. Kalau dititipin kita enak. Ya, titipin orang Pak Ustaz. Emang saya mah orang bodoh. Ya, kita mah orang bodoh. Saya mah namanya nggak kenal mata surat. Orang dulu mata surat kok. Nggak kenal mata surat. Apa itu alif, apa itu ba? Itu alif apa lengkap apa bengkok sudah tahu dah. Sekarang saya mau bagian, saya orang bodoh, saya orang sekolah, tapi anak saya dididik ustazah biar dia solehah, biar bisa baca Quran. Ntar saya ngelonjor pada ngalor, dia ngajiin, dia nyolatin, dia doain. Kali menyuruh orang-orang mah kita belum bayar gede, anak sendiri mah insya Allah ikhlas doain saya. Bener Bu, kalau anak dia mah ikhlas doain maknya. Nah kalau kita nyuruh orang belum tentu kan. Ya kalau kita amplopnya gede, kalau kecil nggak butuh. Kadang-kadang penceramah aja kalau ketukar amplopnya marah. Lah iya, kejadian kok teman saya penceramah juga. Saya yang wasilahin, amplopnya ketukar sama kosidah. Lah udah di rumah itu urusan gimana nih Ustaz, amplopnya ketukar. Lah saya kalau bolak-balik itu, jadi kita nggak pernah tahu ya seseorang yang ikhlas atau tidak, tapi kalau anak sendiri pasti ikhlas. Iya, saya sering ngomong begitu, walaupun emang udah mati terus kita berbuat baik kok. Kalau buat emang emak masih hidup mah ya apa kita persen setahun sekali ya, apa lebaran kita kan orang kita lebaran doang persennya. Iya makanya paling berat ibadah infak daripada sholat. Kalau sholat mau 5 waktu ibu jalanin, tapi infak kapan? Ya kalau sholat 5 kali ibu jalanin, kalau infak 5 kali nggak sehari? Enggak. Ya Allah, makanya itu perbuatan yang dicintai Allah itu infak sodako. Kalau 5 waktu masa yakin dah, kok nggak pernah ninggalin dah. 5 kali sehari sembahyang, begitu infak mau paling 5 kali doang seminggu sekali, itu ke 2.000. Ya alhamdulillah namanya masih sodako 2.000 juga. Dikali gara-gara 2.000 masuk surga. Nah ini makanya berat ya, urusan hal-hal ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Isra Mi'raj kita semakin takwa, semakin beriman. Dan Rasul enggak cuma ngajarin sholat kok, tapi juga Rasul ngajarin tentang bijaksana. Ya, Rasul bijaksana sama bininya, ya, bijaksana sama orang lain tetangganya. Jangankan Rasul kita ini dididik untuk bijaksana, jangankan kita kok raja aja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Seorang raja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Sebagai lelaki, apa alasanmu kalau cuma untuk mendapatkan diriku? Kau ingkari janji, bahkan sumpah dusta. Ludah yang kau buat, engkau telan kembali. Sebenarnya ini mah nyanyi akalan-akalan saya kok. Dan ayahnya tambah-tambahan dikit mah ayah meren. Iya, aku makanya sama kau sudah ada nyawer. Iya Pak, emang kudu begitu. Ngadepin mama kalau kita nggak bawa begitu repot. Ya, iklan lah dikit. Karena mama udah capek dari pagi. Ya dari pagi sampai pagi udah capek, orang wadon mah boro-boro ngaji nggak masalah rusuh. Ada yang ngaji kepikirannya mau kemana tahu. Iya boro-boro ilmu udah dapet, sampai ngomong ibu Pak Ustaz saya mau ngaji bertahun-tahun orang dapet. Lo bagaimana bu dapet? Ada di belakang ngobrol ngajinya. Ada yang khusyuk banget kok, lagi nunduk kayak. Kalau saya kan dengerin urusan dia mah bergabung. Terus pas kita implok tidur. Lah ada lagi sarung nama nunduk baik, ngadepin tas. Lah bukan ngaji nggak ngeliatin HP dalam tas. Masya Allah.
keputusan apapun dalam hal apapun kudu bijaksana. Kalau ngambil keputusan dalam keadaan emosi udah kagak bakalan benar. Adanya berkelahi doang. Iya. Gua masa bahasa kampung lagi. Bagian lah bodo amat apa kayak. Bang ini saya ceramah catat nih baru. Tempo hari mau diundang juga di Catat Tengah tuh orang bapak bentrok keluarganya Bu Yuli kalau nggak salah. Bu Yuli itu guru TK di Victor. Ya suruh katanya saya berdua bentrok aja bisa ya bilang. Jadi alhamdulillah hari ini saya jadi kenali. Ada yang saya kenali aku nih kayaknya saya pernah lihat nih. Nih ini nih di pondok Bu ya. Ya pernah di pondok. Aku oleh murid dia oleh santri di pondok. Sama mana saya pondoknya anak ini. Ya, mudah-mudahan kok jadi manfaat anak-anak kita ya. Kedua, Nabi juga bukan hanya ngajarin bijaksana kok ya. Luar biasa apa-apa buat umat, biarpun dia udah mau mati, sakaratul maut mikirin umat bagaimana umat saya sedih, satu orang umatku saja yang masuk neraka aku sedih, gimana masuknya banyak. Sedih Nabi mikirin kita, sama mama juga capek. Nggak gampang jadi istri, harus menunjukkan tanggung jawab kepada suami tentang ngelola ekonomi, tentang udah capek orang wadon mah. Makanya orang wadon mah kuat. Iya, apa-apa kan emak anak kita mah. Bener nggak? Nih anak kita mah sengaja belum kawin, kita kawin kan pikiran kita namanya udah berumah-rumah sama kita jong-jong. Ya, nah anak udah kawin kan gue jong-jong udah dah. Tetep baik ada cucuan. Apa-apa emak sampai anak kita mau beranak nih, mantu kita mau beranak. Sampai emak juga datang ke rumah emak, bini kita mau beranak. Orang jadi pisan. Itu anak kita tuh beranak mana sesar lagi. Orang punya BPJS 9 juta, emak punya taruhan orang. Lo mau taruhan dari mana tong, kerja apa orang. Nih ada gelang-gelangnya, coba jual, lu bawa ke Liang. Ya, serpong Liang. Iya, Liang berarti kok emak putih juga bagus emasnya Liang mah. Liang kan, apalagi tuh banyak tuh. Iya, Masya Allah. Jadi sabar, ya, kuat. Kurang apa coba ibu? Kurang apa Nabi kita? Makanya kalau kata artis terdahulu itu siapa namanya ya? Saya lupa. Ya, jadi kuat. Ya. Orang perempuan itu hebat, nggak lemah. Walaupun sekali beranak urat putus 30 urat kecil. Sekali punya beranak aku nih urat halus yang putus 30. Bayangin orang perempuan. Kalau beranak kedua, lo kan 60. Kalau beranak ketiga 90. Makanya perempuan mah umur tahun sudah mendekati menopause. Beda sama orang lanang. Kalau orang lanang ngepok, Masya Allah. Aki-aki juga punya orang. Nah, jadi Nabi mengajarkan kita kudu juga sabar dalam hal ini, bukan hanya biasa tapi sabar. Kurang apakah ya aku ini, baik sudah cantik juga sudah di matamu, musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan, pantaslah saja diriku selalu dalam kesahan. Kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Cinta siapa? Cinta laki orang. Rindu siapa? Rindu laki orang. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri
duit itu relatif mah. Ya, jadi kudu begitu ya, mengajarkan bijaksana, sabar, karena janji Allah janji terhadap orang yang bersabar. Apa janji Allah? Allah akan mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang sabar. Allah juga bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dicintai, kalau namanya orang udah cinta kok pasti dikasih yang terbaik. Begitupun Allah cinta sama kita, pasti Allah berikan terbaik buat kita. Umurnya dikasih terbaik, rezekinya terbaik, rumah tangganya terbaik. Jika Allah cinta sama, agar kita udah menang nih sama pacar kita, namanya udah cinta, apa tuh kita kasih? Agak urusan boleh minjem uang keliling enggak? Bukan uang keliling siapa? Emak kan rata-rata. Iya, kita lakonin karena kita udah cinta ya sama orang yang kita cintai. Biar kata bledek segede apa tahu, namanya kita cinta, kita datang lancong kok. Lagi sama sekarang mah lancong gak ada yang ramai-ramai kayak dulu kok ya. Sekarang mah dewek-dewek. Emang mau diantar kagak? Dulu mah empon nih saya, itu lancongan juga sebalik. Antar banyak, lalu sebalik. Habis pulang lancong, ninggalin duit ya di bawah perintah. Ya, di bawah bantal ninggalin duit. Lama-lama bakal beli minyak. Ya, emang belum ada listrik, kayaknya minyak. Tuh lancong tuh. Kadang-kadang cewek kita mau di dalam, kita mau di luar di balik. Ya Allah, paling yang ini di pagar. Nah ini, jadinya kita harus sabar. Jadi Allah cinta orang yang sabar. Yang kedua, Allah ampuni dan berikan rahmat orang yang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Jadi diuji dengan kesabaran. Ya, kesabaran ini akan diuji. Biar kita sabar, maka janji Allah orang yang sabar itu akan mendapatkan ampunan rahmat. Tapi melalui ujian. Kalau ujiannya kita bisa lewati, insya Allah kita dapat pengampunan dan rahmat. Dengan apa diuji? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Diuji dengan sedikit ketakutan kita. Kita kadang-kadang ketakut duluan. Kok ini bagaimana besok kira-kira madang apa orang ini? Emang laki nganggur baik, ada laki mancing doang gawenya. Ada takut kita, diuji dengan ketakutan oleh Allah. Minal khawf, diuji dari sedikit ketakutan, apa-apa udah takut. Nah ini ujian Allah yang harus kita sadarkan dalam diri kita. Kalau Allah kita hadirkan dalam diri kita, kita gak bakalan takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita gak takut, gak khawatir karena Allah selalu ada di sini. Jadi harus jam berapa kok? Oh udah mulai jam baik. Tadi waktu kasih waktunya 30 menit masalahnya ini. Satu dengan ketakutan. Yang kedua walju dengan kelaparan. Dimaksud kelaparan di sini bukan lapar orang Padang, bukan, tapi mata kita lapar, lapar mata. Orang boleh tangga punya motor. Lah kan ampau punya motor yang berisik tetangga. Ya bukan, itu saya mula beli motor. Iya kok. Kredit apa lunas dia? Karena yang kredit apa lunas itu urusan dia. Itu bilang bayar. Kata Sarwiti, ya paling 3 bulan dicabut. Ya Allah, harus kita doain ya, namanya tetangga punyaan mah, punya banda, namanya di banda tetangga. Di banda ya kita doain kok mudah-mudahan biar lunas, biar berkah di kendaraannya. Bokok nanti si anak saya sakit, saya bisa mau minjem mobilnya. Tuh gitu mah ya. Iya, boleh minjem, kita bisa minjem mobil. Nah jadi dengan ketakutan kita suka lapar mata. Makanya empok udah dah, kalau yang ini jangan suka lihat Lazada, lihat Shopee ada pesen. Orang betah banget romanya. Lah bukan Pak, lah saya nggak punya bini, lah sama bini kita udah begitu. Bini kita udah paket, bini kita udah paket. Mending orang yang ada di rumah, orang yang ngajar lah kita ketempuan. Pesannya kagak tahu, lah kita yang bayarin. Apalagi ada tukang beli yang pakai buku kecil banget tuh Pak. Ada 5.000 ya. Itu juga enak banget diselipin di anggur listrik tuh. Ini mau pergi dan kita biasa assalamualaikum puji masa Allah. Kita lupa ada beli di doang sih bayarnya kagak. Kalau kita lagi punya di telur orang mana kagak ngomong-ngomong masa Allah.
Ya Allah, makanya komunikasi ini ujian semuanya. Punya ujian, nggak punya ujian. Kadang-kadang punya duit banyak juga sama ujian kok. Rata-rata kita memang orang kampung, Banda juga punya. Tahu dikasih duit 5 miliar, udah pasti kok kaget. Kaget. Ya. Semua orang kalau dikasih duit banyak berubah, gayanya berubah, ya kan? Omongannya berubah kalau banyak duit mah. Make upnya berubah. Yang tadinya empok pakai bedak pipa nomor 5 ganti sama Maybelline. Iya Maybelline, Wardah, Anton. Ya, kalau orang tua pipa nomor 5 udah bagus banget. Ya mungkin empok tahu lah ya orang tua cuma namanya pipa nomor 5 mah kan pakai sasetan bedaknya. Bedaknya nenek itu mah. Iya. Kalau ditiup kebul kok. Masa kalau itu gak luntur. Ini kalau orang dipuji kekayaan jarang sanggup apa kepengen. Apalagi memunggahan begini, pikiran kita udah ketenabang baik kok. Udah pasti tuh ketenabang. Gue belum punya apa-apa ini. No bang, gue mas kalau udah punya daging kita mau belon. Untuk segala kerjaan di ketapang, segala gina kita mau belon. Makanya abang mencari sono. Tuh jadi berantem barang doang kan. Iya, makanya munggahan sambut Ramadan ini dengan penuh gembira, dengan bahagia, karena orang yang rugi di bulan Ramadan adalah yang pertama orang yang menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Ya. Jadi anggap apa harus bahagia Ramadan datang. Kalau perlu olah yang banyak, saking giranya datang Ramadan. Kan kalau munggahan kita ngolah kok ya. Buat besok puasa nih ada pakai selamatan, ya. Itu menunjukkan kita senang datang bulan Ramadan, bagus. Makanya empok saya saranin kalau besok mau puasa nih beli daging sapinya jangan pakai sepaha. Sapi kalau dikuali. Saking giranya kita datang Ramadan. Maka orang yang rugi orang yang menganggap Ramadan biasa saja. Ya. Nah kemudian diuji lagi kita ada samping kelaparan yang kedua wanak kesim bil minal amwal ini dengan harta. Udah tadi dengan harta. Kemudian wal anfus dengan jiwa kita diuji, digoncangkan jiwa kita, goncang, diuji laki kita akhirnya pacaran lagi, goncang jiwa kita. Iya. Ya. Kadang-kadang teman bukan yang ngeredain malah ngompor-ngomporin kok. Gua kan melihat laki lebih tandon berdua. Iya mangga. Gua ngeliat laki lebih tandon berdua. Padahal kita udah rata asli rasanya. Jadi ya. Dua kesalahan bukan main, dua kaki disaring lagi, goncang jiwa. Apa benar begitu? Ini lagi temennya satu ngobrol-ngobrol dan dulu baru udah tahu udah lama. Baru cerita, begitu air bikin panas. Masya Allah. Harusnya teman yang baik bukan begitu. Itu mah mungkin cuma teman. Jangan buru-buru percaya, lihat dulu. Ini kita bukan boleh dengar bisa orang lain ngomong kok. Udah langsung baik sesambatan. Masya Allah. Jadi diuji dengan kegoncangan jiwa. Kemudian wasalarat dan buah-buahan itu maksudnya kenikmatan. Kita diuji dengan kenikmatan. Ya, lapar mata akhirnya ada kepengennya doang. Kayak orang sakit ada pengennya doang, bukan kagak. Iya, gitu orang sakit makanya orang sakitnya jangan suka dibayar apa-apa. Bayarnya duit buat berobat. Ini mah kadang-kadang kan apa ya, nanya doang ngasih kagak. Empok udah berapa sakit apa belum? Nanya begitu doang, orang mah baru ngasih dia empok udah berapa sakit apa belum? Tuh duitnya. Sekarang baru-baru berapa sakit udah juga kagak. Jadi diuji dengan kenikmatan kita oleh Allah, kita jarang sanggup dengan kenikmatan. Nah mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita dijadikan orang yang semakin bertakwa, ngambil suri tauladan Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Nabi, harusnya ngikutin cara Nabi, cara makannya, cara minumnya, cara mandinya. Rasul mandinya dari telapak dulu, pelan-pelan disiram, terus kemari Nabi tuh cara mandinya terus kemari berhenti dulu, kegosokan dulu, nggak langsung biur-biur, nggak boleh. Karena dokter juga nggak boleh mandi langsung kepala, di saat darah sedang ini disebut darah. Makanya banyak orang jatuh di kamar mandi gara-gara mandinya langsung, darah sedang panas-panas, sedang capek-capek langsung ke kepala jatuhnya, nggak ngalir air. Maka Nabi ngajarin
Dari sini dulu lapakan terus sampai sini berhenti dulu deh tuh berapa detik mah. Nanti anget di sini po keluar tuh angin-angin ahmar, angin-angin merahnya keluar, baru kemari. Tuh begitu tidur juga ada waktunya. Subuh jangan tidur, habis asar jangan tidur, ya. Jangan, yang boleh ada namanya qalilullah. Qalilullah itu adalah tidur yang dibolehkan pada zuhur sedikit. Hati-hati, efeknya nanti jadi bisa pikun, bisa segala apa baik itu. Yang mudah-mudahan hikmah di balik Isra Mi'raj ini kita dijadikan hamba yang mengikuti Rasulullah. Rasulullah mau nggak bu ibu ikutin cara doa Rasulullah? Mau nggak? Benar. Nih Rasulullah begini kalau bisa sholat, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Aku ketawa, matikan aku dalam keadaan miskin, masukkan aku ke surga bersama seorang orang miskin. Mau berdoa begitu? Ketawa, enak. Ya Allah jadikan aku orang miskin. Nah, orang sanggup. Udah begini aja berdoa, ya Allah berikan saya duit yang banyak, tapi saya dermawan, tapi saya soleh. Udah begitu aja. Ya, itu boleh gitu ya. Boleh dah, udah dah. Oke, kesimpulannya Isra Mi'raj ini karena perintahnya sholat, yuk kita jaga sholat kita. Hafidhu ala sholat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ayat fasihin. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat ruh. Jadi ruh kita harus sholat menghadap Allah. Ya, jangan hati kita ngayal. Ya, kalau dia sholat jangan jasmaninya doang bergerak, tapi hatinya pada tahu. Jadi harus sholatul wusta juga. Sholat ruh. Wa qumu ya, namanya sholat wusta. Ya sholat ruh, ya sholat itu harus dijaga biar kita khusyuk dari takbir sampai salam ingatnya Allah doang, nggak ingat yang lain karena ini nggak ngayal. Ini nanti bisa dipelajari, kuncinya hanya di sifat 20 wujud tidak bakok ngegali ilmu itu baru kita bisa khosyin khusyuk. Karena sifat 20 jarang dibaca di majelis taklim negah. Ya kalau zaman dulu zaman saya kecil nih di musola balik wujud tidak bakok dibaca karena orang paling gak Rabbi Falak gitu ya. Toha minur udah asal apa biasanya mau LP pemerintah semua bagian aman gak mau apa enggak liburan sih kok ya. Liburan nggak boleh. Orang-orang ke ceramah ada yang pakai lagu Oma, ada yang lagu Uje, ada yang mendalang, ada yang nyinden, ada yang di India. Bagi pemerintah baik. Berita LP gue jadi. Ya, dah begitu aja po ya. Karena aku pakainya belum kering kan baru hujan. Ya, takutnya belum gas belum punya. Karena udah gampang ya, nggak gas ya. Gampang, karena susah ampun. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita. Puasa kita besok dapat nilai ibadah di mata Allah, tidak cuma dapat lapar haus doang. Saya kira itu saja. Ini langsung doa. Ya, sudah. Kali bu saja aja. Oke, dah. Alhamdulillah wasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sahbi Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dhunubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa rahmatika wa ma'rifatika ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana bi futuhil arifin. Allahumma ij'alna wa auladana wa zurriyatana minas solihin minal muttaqin wa minal arifin wa min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma yasir umurana yasir lana min dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, adana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.